podcast kali ini teman-teman, saya akan mulai dengan satu cerita nyata, ya, real story, ya. Di mana saya juga kenal dekat dengan orang ini, keluarga saya juga kenal, saya kenal beliau bahkan sejak saya kecil, gitu ya. Nah, ini orang adalah orang yang sangat pekerja keras, teman-teman. Sebut saja namanya A. Ya, jadi si A ini orang yang sangat pekerja keras, dari umur belasan tahun sudah sangat rajin, tekun, sampai sekarang udah masuk usia 50 tahun. Nah, ketika dia usia 20 tahun, dia merantau ke luar negeri, ya, salah satu negara di luar negeri. Dia bekerja bahkan sampai memiliki 3 pekerjaan. Ya, bayangkan teman-teman, bukan satu pekerjaan, tapi 3, ya. Jadi dia punya pekerjaan yang hari kerja biasa tapi pada pagi sampai sore hari gitu ya. Terus malam harinya ada kerja lagi, ya. Dan weekend kerja lagi Sabtu Minggu. Jadi benar-benar dia sangat tekun, sangat rajin, dan dari keuntungan dia juga kirim uang kepada keluarganya dia. Karena ini orang memang, si A ini memang bukan orang yang terlahir kaya raya, ya, tapi dia sangat rajin dan tekun. Nah, itu dia lakukan sampai puluhan tahun, ya. Dan ketika dia usia 40 tahun, dia bahkan sudah bisa beli rumah. Ya, lumayan, ya, rumahnya nilainya sudah 2 miliar rupiah, dia juga punya tabungan miliaran rupiah. Nah, ketika usia 40 tahun, ya, dari hasil tabungan dia, hasil kerja keras dia, si A ini teman-teman dia bisa dia balik ke Indonesia, ya, dia buka toko, ya, modalnya miliaran, dia coba mulai bisnis, ya, dan juga punya rumah, aset miliaran rupiah. Nah, tapi kurang dari 2 tahun bisnisnya jatuh bangkrut, teman-teman. Ya, dia jatuh bangkrut, miskin, bahkan terakhir dengar-dengar cukup tragis, ya, rumahnya harus dia jual. Padahal itu adalah hasil kerja keras dia selama dia masa muda dia, teman-teman, sampai usia 40-an. Nah, sekarang dia sudah hit usia 50-an tahun. Dan dengar-dengar yang paling parah adalah dia harus kembali bekerja, kembali ke luar negeri untuk bekerja. Itu kan salah satu cerita yang sebenarnya cukup sedih, ya. Dia sudah rajin, tekun bekerja dari hari kerja, weekend, full, bahkan sampai 3 pekerjaan, sudah bisa kumpulin uang, teman-teman. Tapi ujung-ujungnya ketika dia mulai bisnis malah bangkrut dan harus mulai dari awal. Nah, saya, teman-teman, untuk yang dengar podcast ini, cerita ini saya pengen sampaikan bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang sama seperti itu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang orang lain sudah lakukan. Salah satu pelajaran terpenting adalah kita nggak hanya belajar dari kesalahan diri kita sendiri, tapi kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Jadi kita tidak perlu melewati kegagalan mereka, tapi kita langsung melakukan apa yang lebih baik daripada orang yang melakukan kegagalan tersebut. Jadi kita belajar dari kegagalan mereka. Nah, saya cukup yakin teman-teman, ya, kita semua pasti tidak mau menjadi tipe orang ini. Ya, sudah cukup tekun, kerja keras, rajin, tapi akhirnya kembali miskin, ya, dan harus kerja di usia tua. Dan sebenarnya dari cerita ini, teman-teman, ada 3 pelajaran, ya, 3 poin penting yang bisa kita pelajari, dan ini yang pengen saya sampaikan sebenarnya. Nah, 3 poin ini teman-teman bisa pelajari, dan jangan pernah kita melakukan hal yang sama, karena kita sadar bahwa aset yang paling mahal di dunia ini itu bukan aset properti atau saham, ya, seberapa banyak uang kita miliki, tapi yang paling mahal adalah waktu sebenarnya. Yang artinya adalah kalau kita sudah usia 50-an tahun harus kembali bekerja lagi, teman-teman, wah, itu sedih sekali, ya. Karena kita sudah tidak bisa kembali ke masa muda, ya, waktu terus berjalan, ya. Kita misalnya Warren Buffett punya kekayaan ribuan triliun, dia bahkan tidak bisa beli waktu 1 menit sekalipun, ya. Jadi waktu adalah yang paling mahal. That's why saya pengen share 3 poin penting ini. Jadi teman-teman bisa melakukan hal yang lebih baik, ya, tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, 3 poin ini adalah, yang pertama itu adalah stop exchange your time with money. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa salah satu barter yang paling buruk, ya, itu adalah menukar kita punya waktu untuk uang. Mengapa itu buruk? Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa the most valuable asset, ya, aset yang paling penting itu sebenarnya adalah waktu kita, ya. Tapi kalau waktu kita ini benar-benar kita tukar untuk uang, itu akan menjadi sesuatu yang salah sebenarnya, ya. Karena yang lebih bernilai kita tukar sesuatu yang tidak terlalu bernilai. Tapi bukan berarti saya suruh teman-teman yang sedang bekerja, bangun bisnis, kan tetap harus kita keluarkan waktu, ya kan? Terus stop, bukan, ya. Tapi maksudnya adalah
Maksud di sini adalah kita tetap lakukan itu, tapi teman-teman jangan diulang terus seperti itu. Ya, contoh kasusnya tadi si A adalah dia kan bekerja terus, dari uang yang dia hasilkan dia spend ke sana sini, dia tabung, dan dia nggak pernah mengerti sebenarnya bagaimana cara menjadi seorang businessman. Dia nggak ngerti bagaimana cara bangun sebuah bisnis, nggak punya mindset, nggak punya skill set. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya jadi businessman itu jauh lebih sulit dibandingkan jadi investor. Karena businessman harus ngerti marketingnya, operasional, cara jadi leader, cara ngelit kita punya karyawan, hire orang yang tepat seperti apa. Teman-teman kuasai semuanya nggak bisa marketing, percuma. Ya, kuasai semua tapi nggak ngerti accounting, finance, biasanya itu mereka profit, tapi uangnya kok hilang, nggak tahu kemana gitu ya. Biasanya itu terjadi teman-teman. Nah makanya kesalahan yang kita bisa belajar dari sini adalah dia terlalu fokus, ya barter, dia punya waktu untuk uang. Ya, ketika dia sudah kumpul uang, langsung buka bisnis, lupa bahwa dia harus investasi ke diri kita sendiri. Nah teman-teman ingat ya, yang podcast sebelumnya saya cerita tentang never ending improvement. Ya, jangan pernah kita stop untuk berinvestasi kepada otak kita, karena itu yang paling mahal teman-teman. Karena kasihan seperti si A ini, dia karena menukar waktu dia untuk uang, itu kan 99% game, ya, tukar waktu untuk uang. Akhirnya ketika start bisnis malah bangkrut, ya harus ngulang lagi teman-teman, kerja lagi dari awal. Nah saya ingin usahakan bahwa kita jangan sampai masuk ke perangkap itu, ya. Nah yang kedua yang bisa kita pelajari adalah teman-teman, saving is the worst investment, ya. Saving is the worst investment. Menabung adalah investasi yang paling buruk teman-teman, ya. Bayangkan bahwa si A ini, kalau misalnya ketika dia barter dia punya waktu, dia dapat uang, tapi dia tidak hanya diamin saja di bank teman-teman. Tunggu sampai berpuluhan tahun dapat uang miliaran, baru beli aset. Tapi dari awal dia sudah mengerti investasi. Mungkin ketika dia usia 40-50, dia bahkan udah nggak perlu buka bisnis, karena investment dia udah semakin besar size-nya, ya. Jadi selalu ingat bahwa kalau teman-teman baca buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, dia mengatakan bahwa saving is for loser, ya. Jadi saat ini kalau kita tabung, kita pasti akan kalah dengan inflasi teman-teman, ya, karena inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan kita. Jadi teman-teman penting sekali untuk belajar bagaimana investasi, agar apa? Agar kita punya income yang sudah kita hasilkan, ya. Kalau kita langsung habiskan, maka kita masuk ke dalam satu perangkap, harus selalu barter waktu untuk uang. Ulangi terus ya. Tapi kalau kita bisa sisihkan, kita bisa invest, nah uang ini juga ikut bekerja buat kita. Langsung kita punya multi stream of income, ya kan? Nah itu yang kedua. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga adalah stop playing chess with monopoly mindset, ya. Jadi kurang lebih adalah jangan kita bermain catur, tapi dengan mindset permainan monopoli, kira-kira seperti itu, ya. Pasti nggak akan berhasil gitu kan. Atau misal kita main basket, tapi dengan peraturan sepak bola, itu nggak bisa teman-teman. Nah maksudnya apa? Si orang ini, si A teman-teman, dia punya puluhan tahun, ya, pengalaman bekerja, sangat kerja keras, orangnya baik sekali, karakternya baik, kerja sangat tekun, bahkan punya 3 pekerjaan, ya. Dan tapi orang ini karena ketika dia buka bisnis, bukan dengan mindset dan skill set seorang entrepreneur, seorang businessman gitu ya, tapi sebagai seorang employee, ya pasti gagal teman-teman. Karena kalau misal kita jadi employee, kita hanya menjadi bagian kecil, ya, dari perusahaan itu, sistem yang sudah ada. Tapi kalau kita yang membangun bisnis, kita yang membangun sistem itu, ya. Kita harus mengerti dari hulu ke hilir, ya, dari operasional, marketing, finance, semuanya kita harus mengerti semua itu baru bisa berjalan. Nah kesalahan paling banyak orang adalah mereka langsung memulai tanpa belajar terlebih dahulu. Nah makanya kita harus stop apapun itu, ya, kita harus stop. Walaupun investasi sama, jangan kita investasi dengan mindset, skill set yang kita punya sebagai employee misalnya, itu akan berantakan. Nah teman-teman, sebenarnya dalam hidup kita punya banyak peran, ya. Contoh, setiap dari kita pasti adalah mempunyai peran sebagai seorang anak, ya. Bagaimana sih peran yang baik sebagai seorang anak? Nah itu pasti ada rules-nya, ya kan, peraturannya, step by step bagaimana cara menjadi anak yang baik terhadap orang tua kita. Nah untuk teman-teman yang misalnya sudah menikah, ada peran baru, ya kan, kita menjadi seorang suami atau istri. Nah itu juga perannya beda loh, peran sebagai suami istri dengan peran seorang anak. Nah bagaimana cara menjadi, misalnya
peran seorang suami yang baik itu seperti apa. Nah, bisa juga ketika kita punya anak, kita tambah peran baru, yaitu peran sebagai orang tua. Bagaimana jadi orang tua yang baik terhadap anak kita. Nah, itu semuanya punya tanggung jawab yang berbeda. Sama dengan peran seorang karyawan. Bagaimana seorang karyawan yang baik? Itu berbeda dengan peran seorang businessman. Ya. Peran dengan seorang yang bangun bisnis, entrepreneur, itu beda perannya dengan seorang employee. Sama dengan investor. Perannya juga berbeda. Nah, maksud saya ini adalah kita jangan mencampur adukan itu, teman-teman. Makanya tadi saya namakan poin ketiga ini adalah kita stop bermain catur, tetapi dengan peraturannya monopoli gitu. Itu pasti jadi kacau, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman misalnya pengen masuk ke dalam dunia bisnis, pelajari dulu peran yang baik itu seperti apa, pola yang baik itu seperti apa. Sama halnya dengan menjadi seorang investor, polanya seperti apa. Nah, teman-teman ingat 3 poin ini menurut saya penting sekali untuk kita bisa terhindar dari kesalahan orang ini. Nah, contoh ini nggak cuma orang ini. Saya yakin teman-teman punya banyak sekali kenalan, orang yang teman-teman kenal, sangat rajin, tekun, pekerja keras, tapi karena dia masuk ke dalam 99% game yang selalu fokus barter waktu untuk uang, tidak mengenal money management, tidak mengenal investasi, tidak mengerti bahwa ternyata saving is the worst investment, tidak mengerti soal peran, ya, mencampur adukan. Peran employee dia pakai untuk bangun bisnis, itu kan jadi berantakan, teman-teman. Jadi selalu ingat 3 kunci ini, jadi agar kita tidak mengulangi kesalahan orang lain. Karena sekali lagi, kalau teman-teman pendengar ini masih usia muda, apalagi 20-an tahun, kita punya waktu masih panjang sekali ke depannya. Jangan sampai setelah kita usia 50 tahun, kita baru sadar, oh iya ya, dulu saya pernah dengar podcast di Finvox ini, tapi lupa untuk menerapkan. Akhirnya apa, teman-teman? Kita sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Nah, jadi saya harap teman-teman kita belajar 3 poin penting ini dan tidak cuma tahu sebagai pengetahuan, tapi kita bisa terapin dalam hidup kita. Semoga bermanfaat.